Baik Bapak Ibu, kegiatan sudah kita record dan akan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Ibu pengawas ya, yang sudah bergabung dengan kita. Mohon saya mute dulu Ibu pengawas yang terhormat, Ibu Dwi Yusmiharsi dan Bu Tati Rahyuningsih yang sudah berkenan bergabung dengan kita ya di hari yang kedua ini. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur ya kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya ya, karunia dan hidayah, sehingga pada pagi hari ini jam 10:10 ya, di hari yang kedua kita masih diberikan kesehatan, bisa melaksanakan pembelajaran ya daring ya, pelatihan best practice ya. Bapak Ibu, nikmat kesehatan perlu kita syukuri ya, karena di akhir-akhir ini Bapak Ibu ya, teman-teman kita banyak yang sudah dipanggil duluan ya. Tadi barusan dari teman saya Pak Yoyo Rahia ya, SMP 1 Cibung Bulang juga meninggal dunia Bapak Ibu ya. Kemarin Bu Aksid ya, IPA juga dari SMP 4 Parung Panjang Bapak Ibu ya. Jadi nikmat kesehatan adalah nikmat yang kesehatan dan kehidupan Bapak Ibu ya, harus kita syukuri ya. Kita manfaatkan dengan cara hidup kita jadikan yang bermakna ya, belajar dan mengabdi ya, dan semuanya untuk ibadah Bapak Ibu ya. Jadi kita syukuri ya, teman-teman kita yang sudah duluan berarti kan belum tidak bisa melaksanakan seperti kita ya, aktivitas seperti ini ya, yang sakit juga seperti itu. Nah Bapak Ibu kita syukuri ya, mumpung masih diberi kesehatan, ada umur Bapak Ibu ya, kita gunakan untuk hal-hal yang baik ya, belajar seperti ini ya. Baik Bapak Ibu, marilah kegiatan ini kita sama-sama ya, buka dengan membacakan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu pengawas yang saya hormati, tadi Ibu Dwi sudah japri ke saya ya, Bu Tati. Nanti pertama akan Ibu Dwi dulu ya, memaparkan tentang template ya, template best practice ya. Ini saya. Nah, Bapak Ibu sudah terlihat ini template-nya dari Bu Dwi. Sudah ya. Oke, baik Bapak Ibu. Bu Dwi akan memaparkan tentang template best practice ini ya. Nanti di paparan Bapak Ibu bisa diskusi ya, bisa bertanya ya, supaya lebih jelas ya. Waktu dan tempat saya persilahkan yang terhormat Ibu Dwi Yusmiharsi ya. Baik, terima kasih waktunya Pak Darno dan rekan-rekan semuanya. Adik saya yang seperjuangan di Tati yang saya banggakan. Selamat pagi, salam sehat, penuh berkat dan rahmat karunia yang luar biasa yang layak kita syukuri hari ini. Bersyukur pada hari kedua ini kita akan lanjut dengan bagaimana template kita menyusun best practice. Mudah-mudahan nanti akan semakin terbuka pemahamannya, memudahkan, membantu rekan-rekan semuanya dalam menuliskan praktik baiknya, pengalaman terbaiknya dalam 1 tahun, tahun kemarinnya lagi, yang prinsipnya 1 tahun hanya 1 laporan best practice. Kita ingat kemarin ada berapa bab laporan best practice Bapak Ibu semuanya? Ada 4 ya, ada 4 bab dalam laporan best practice. Kita mulai pada bab pertama, memuat pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini kita diminta untuk menjelaskan tentang latar belakang peningkatan mutu pendidikan atau peningkatan pembelajaran yang sudah kita capai dalam masalah-masalah berkaitan dengan tugas-tugas kita sebagai pendidik atau tugas tambahan. Jadi, ceritakan apa yang melatar belakangi kita mampu memecahkan masalah sehingga berhasil
membawa dampak, membawa mutu peningkatan pendidikan atau mutu pendidikan pembelajaran. Baik berkaitan dengan tugas pokok Bapak Ibu maupun tugas tambahan. Selain latar belakang, juga akan memuat rumusan permasalahan, di mana rumusan permasalahan ini dalam best practice bukan bentuk kalimat tanya, tetapi nanti kalimat yang menceritakan permasalahan yang dihadapi dan juga langkah-langkah pemecahan masalah yang sudah dilaksanakan di dalam best practice itu. Apa yang Bapak Ibu tuliskan di sini adalah uraikan berbagai cara yang digunakan dalam meningkatkan mutu pendidikan, dalam meningkatkan pembelajaran, dan menjelaskan bahwa cara yang dipilih adalah yang terbaik, inovatif, kreatif, efektif, efisien, dan lestari. Efisien, efektif, tepat, apa yang kita pilih itu tepat guna, tepat sasarannya. Cara inovatif, nah yang belum kita laksanakan, sekarang sudah kita laksanakan dan membawa dampak, membawa hasil yang terbaik. Pada bagian C ada tujuan. Tujuan apa daripada best practice yang kita laksanakan ini? Karena pengalaman terbaik untuk memecahkan masalah, maka tujuannya adalah dengan menggunakan identifikasi peningkatan mutu pendidikan atau mutu pembelajaran, proses dan manfaat hasil yang diperoleh itu. Tujuannya tentunya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi dengan menggunakan apa langkah-langkahnya. Manfaatnya akan membantu memecahkan permasalahan yang sudah Bapak Ibu capai melalui langkah-langkah atau kegiatan-kegiatan sehingga membawa keberhasilan. Keberhasilan yang luar biasa daripada biasa-biasanya. Keberhasilan yang berdampak positif bagi perkembangan. Wow, dan lestari. Lestari artinya bisa dilaksanakan dalam waktu-waktu berikutnya. Dapat diikuti oleh teman-teman sejawat, guru yang lain. Ya, kalau kita guru PKN, bisa berdampak bagi guru PKN di sekolah lain atau sesama guru PKN di satu sekolah. Bahkan tidak hanya guru PKN saja, guru-guru yang lain pun bisa mengikuti jejak kita, memanfaatkan langkah-langkah pemecahan masalahnya. Kalau kemarin saya menentukan keberhasilan saya dalam menggunakan media interaktif berupa video, bisa diikuti oleh teman guru PKN juga memanfaatkan video dan media interaktifnya itu. Bisa diikuti guru bahasa Indonesia, guru matematika, memanfaatkan media pembelajaran interaktif sehingga memacu keberhasilan belajar anak-anak, memacu partisipasi anak-anak dalam pembelajaran. Bab 2 memuat tentang kajian pustaka. Pada kajian pustaka ini berisi teori-teori atau konsep-konsep yang digunakan untuk menganalisis hasil peningkatan mutu pendidikan atau pembelajaran yang sudah dicapai dalam kegiatan pembelajaran, pendidikan, kita sudah meraihnya. Kaitannya, teori yang dicari adalah berkaitan dengan permasalahan dan berkaitan dengan langkah pemecahannya. Kalau saya menggunakan langkah pemecahannya video interaktif, media pembelajaran interaktif, maka langkah pemecahan itulah yang akan dicari teorinya. Cari teori berkaitan dengan media interaktif atau video pembelajaran interaktif. Permasalahannya apa? Di masa pandemi kemarin anak-anak aktivitas belajarnya kurang. Yang hadir dalam
pembelajaran jarak jauh kurang. Nah, maka di situ carilah teori tentang aktivitas belajar siswa. Nah, ini di kajian pustaka berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi dan langkah-langkah pemecahannya. Cari teori-teori berkaitan dengan dua hal itu, minimal ada 4 teori dalam kajian pustaka best practice ini. Teorinya minimal ada 4 teori. Setelah 4 teori, bisa 2 berkaitan dengan permasalahan, 2 berkaitan dengan langkah-langkah pemecahannya. Jangan lupa teori yang kita ambil itu perlu disintesakan, perlu dikaitkan dengan teori kita. Menurut pendapat saya, menurut pendapat penulis, nah, video pembelajaran interaktif adalah, nah ini kita sudah mengambil teori-teori dari orang lain, yang bisa dari buku, bisa dari blog, bisa dari jurnal, bisa dari PTK karya teman, best practice yang sudah dimuat, diseminasikan. Kita ambil teorinya dengan menuliskan siapa penemu teori tersebut, kapan dituliskan, dan dimuat di mana. Sehingga kita bukan plagiator. Karena best practice ini ilmiah, harus ada teori. Tata tulisnya pun juga mengikuti tata tulis ilmiah. Kalau kita mengambil, jujur, dituliskan siapa penulis atau pendapat itu ditemukan orang-orang terdahulu. Jangan diam-diam saja. Pendapatnya Pak Darno saya ambil, tapi saya diam langsung saya tulis saja. Nah, ini kita melanggar etika penulisan ilmiah, gitu ya. Jadi teman-teman semuanya, dalam kajian pustaka, teori-teori itu diambil berkaitan dengan permasalahan dan langkah-langkah pemecahan masalah. Teori nanti akan dituangkan sumbernya dalam daftar pustaka. Siapa penulisnya, dimuat di jurnal apa, dimuat di buku apa, tahun berapa, siapa penerbitnya. Itu dituliskan di daftar pustaka nantinya. Tidak kita koleksi teori, tidak dipergunakan. Nah, tapi teori itu akan mendasari bagaimana kita menerapkan langkah-langkah pemecahan masalah, mencari solusi dari masalah-masalah yang kita hadapi, dan berhasil saya pecahkan, hasilnya wow, keren, bisa diikuti oleh teman-teman yang lain. Itu bab 2. Cukup 2 halaman bab 2. Bab 1 2 halaman cukup. Masuklah kita ke bab 3, pembahasan. Pembahasan yang dituangkan dalam best practice ini adalah menceritakan semua langkah-langkah dalam memecahkan permasalahan. Permasalahannya apa? Dituliskan, didukung dengan data yang ada di sekolah atau di kelas kita. Kalau ekskul ya di sekolah kita. Kalau tentang pembelajaran di kelas kita. Kalau tentang tugas kita di perpus ya tentang perpustakaan sekolah kita. Ya. Kalau kita sebagai pembina kegiatan rohis atau pramuka di ekskul ya kegiatan ekskul yang dilaksanakan di sekolah itu. Datanya disertakan. Data sebelum, sesudah dilakukan pemecahan masalah, keberhasilannya. Jadi tuangkan di dalam bab 3 ini data-datanya di sekolah atau di kelas kita di mana kita mencapai keberhasilan dan kita tuangkan best practice-nya itu. Jelaskan ide-ide atau gagasan asli penulis, gagasan asli Bapak Ibu yang terkait dengan keberhasilan peningkatan mutu pendidikan atau mutu pembelajaran yang sudah berhasil diterapkan. Langkah pembahasan mencakup antara lain
Jelaskan cara peningkatan mutu pendidikan atau mutu pembelajaran, termasuk hambatan-hambatan yang harus diatasi, dituangkan secara rinci. Hambatannya apa? Kendalanya apa? Waktu saya menerapkan pembelajaran dengan video pembelajaran interaktif, hambatan saya sinyal internetnya. Hambatannya komunikasi dengan peserta didik belum maksimal. Ya, hambatannya kita mencari video interaktif yang tepat sesuai dengan materi atau tema pembelajaran saat itu. Nah, dari hambatan-hambatan itu nanti akan menemukan, jelaskan evaluasi diri tentang cara dan strategi yang telah dilaksanakan. Hambatan-hambatan itu solusinya apa? Cara mencari pemecahan masalah atau menghadapi hambatan itu apa yang kita lakukan, sehingga permasalahan aktivitas belajar siswa selama PJJ dapat teratasi dengan baik. Tuliskan kesenjangan antara teori atau regulasi dengan pelaksanaan dan atau hasil pembelajaran maupun sekolah, sehingga muncul ide dan motivasi untuk mengatasi kesenjangan tersebut. Maka kesenjangannya, menurut teorinya, kalau kita menggunakan video pembelajaran interaktif, anak-anak itu akan ikut serta dalam pembelajarannya dengan baik, kreatif, anak-anak punya semangat gitu. Tapi kenyataannya masih ada beberapa siswa yang belum bisa bergabung di pembelajaran kita. Ini kan kesenjangan antara teorinya dan kenyataan yang kita alami dalam pembelajaran kita. Nah, solusinya apa? Supaya anak-anak bisa semua terlibat, kita tidak meninggalkan orang tua, tetap berkolaborasi, berkomunikasi dengan orang tua, agar mengingatkan, mendampingi putra-putrinya dalam pembelajaran ini. Sehingga video interaktif dapat kita terapkan, berhasil mencapai aktivitas anak-anak dalam PJJ ini sangat-sangat terlihat. Ya, ada perbedaan, ada betul-betul keberhasilan kita, paling tidak anak-anak di kelas kita yang mengalami hambatan-hambatan tadi dapat teratasi dan ikut serta dalam pembelajaran. Bahkan pada waktu saya memberikan tugas anak membuat video tentang kegiatannya di rumah, kemudian diupload, luar biasa. Ternyata anak-anak kita lebih bagus videonya dibandingkan video yang saya sajikan dalam pembelajaran itu. Nah ini, lakukan evaluasi terhadap output dan outcome-nya, dampaknya. Hasilnya bisa dilihat, dirasakan, dan dampaknya tentunya berdampak yang baik, berdampak positif bagi pembelajaran kita. Di evaluasi itu diberikan catatan-catatan berdasarkan data-data sebelum dan sesudah kita melaksanakan pemecahan masalah itu. Tuliskan kualitas pelaksanaan dan hasil pembelajarannya kalau berkaitan dengan pembelajaran. Kalau berkaitan dengan kegiatan ekskul, tuliskan kualitas pelaksanaan dan hasil dari ekstrakurikuler. Pengelola perpus, tuliskan kualitas pelaksanaan dan hasil pengelolaan perpus yang Bapak Ibu lakukan. Tunjukkan keaslian, kejelasan, dan kecemerlangan ide, gagasan terkait dengan upaya peningkatan mutu pendidikan atau pembelajaran. Nah, di sini keasliannya itu terlihat dari data-data yang kita sajikan. Sebelum kita lakukan, kemudian langkah-langkah yang pertama kali kita lakukan pada bulan apa, ternyata setelah dalam 1 tahun berjalan, nah ini hasilnya, wow, luar biasa. Bapak Ibu, apa yang kita uraikan di dalam
pembahasan di bab 3 ini merupakan inti daripada tulisan best practice. Intinya, permasalahannya, langkah-langkah pemecahan masalah, hambatan, hasil, dokumen atau format-format tabel-tabel yang Bapak Ibu miliki sebagai data pendukung keaslian ada dimuat di bab 3. Ya. Bab 3 juga menguraikan hasil yang dicapai dan indikator pencapaian harus dijelaskan agar laporannya dikategorikan sebagai best practice. Jadi, sama dengan PTK di sini untuk indikator pencapaiannya harus dijelaskan. Mengapa kita mengatakan ini suatu pengalaman terbaik? Karena saya punya indikator ketercapaiannya. Saya merasa puas, saya merasa bangga dari 80% siswa ini aktif di pembelajaran saya dengan menggunakan video pembelajaran interaktif. Yang tadinya bolong-bolong untuk ikut gabung di pembelajaran jarak jauh ini. Ternyata setelah saya melaksanakan video pembelajaran interaktif, anak-anak luar biasa peningkatan keberhasilan belajarnya terlihat dari data-data yang sudah kita sajikan. Menjelaskan bahwa hasilnya luar biasa, outstanding, dengan membandingkan data-data yang ada baik di sekolah atau kelas sendiri maupun kelas lain atau sekolah lain. Tapi kita tidak usah membandingkan sekolah lain, kita bandingkan saja kelas-kelas yang ada di sekolah kita. Sehingga tidak terlalu melebar atau meluas apa yang kita cermati dari keberhasilan kita ini. Ya. Jadi dituangkan di dalam bab 3 itu ada hasil tahun sebelumnya, hasil pembelajaran tahun sebelumnya di sekolah atau kelas tentang apa. Ada tabelnya, tabel tentang kondisi sebelumnya. Nah, ini yang menyatakan keaslian apa yang kita miliki, kita lakukan di data-data ini. Berdasarkan data tersebut, maka dianalisis dan identifikasi tentang keberhasilan dan hal-hal yang perlu mendapat perhatian untuk program pembelajaran tahun berikutnya. Antara lain, nah tadi saya menyoroti aktivitas belajar anak-anak, hasil belajar anak-anak sebelum melaksanakan video pembelajaran interaktif. Strategi pemecahan masalahnya apa? Saya menggunakan video pembelajaran interaktif. Langkah-langkahnya dituangkan di situ. Pemecahan masalah ini pada pertemuan pertama saya menggunakan video seperti apa. Ceritakan kondisi pembelajaran di kelas. Pada langkah berikutnya, langkah kedua, saya menggunakan video pembelajaran ini anak-anak seperti apa. Beberapa langkah yang kita temukan ternyata video pembelajaran yang paling menarik buat anak-anak, video yang mana? Itu videonya Bapak Ibu bisa tuliskan di sana. Nah, C, bagaimana pelaksanaannya? Dalam pelaksanaan ini, Bapak Ibu tuliskan pelaksanaan sesuai dengan RPP yang disusun. Jadi, tahap awal, tahap inti, penutup, langkah-langkahnya sesuai dengan langkah-langkah yang dituangkan dalam RPP. Kita terapkan bagaimana penyiapan bahannya, penyiapan media videonya, itu dituliskan di sana. Nah, selanjutnya pembahasan. Pembahasan ini sudah menceritakan hasil-hasil yang kita laksanakan itu. Pada langkah ini hasilnya seperti apa? Pada langkah ini hasilnya seperti apa? Dituangkan dalam bentuk data yang mudah dibaca oleh orang lain. Maka bisa dituangkan dalam grafik dari satu langkah ke langkah berikutnya. Ini yang mencerminkan bahwa data kita otentik, asli, sesuai dengan kondisi dan di kelas. Nah, setiap langkah dituliskan. Ini yang menjadi
pendukung bahwa keaslian, ide-ide, langkah-langkah benar-benar kita lakukan. Nah, setelah itu hasil akhirnya tadi pada tiap-tiap tahap akhirnya penggunaan video pembelajaran itu ternyata membawa anak-anak lebih aktif, lebih berhasil pembelajarannya, bahkan dia bisa membuat video yang lebih bagus dari video yang saya sajikan. Sampailah kalau sudah langkah-langkah itu menunjukkan satu kita bangga, kita puas dengan hasilnya, simpulkan. Simpulannya berisi uraian hal-hal yang dapat disarikan dari pengalaman terbaik. Pengalaman terbaik saya menggunakan video pembelajaran interaktif ini mampu memecahkan masalah aktivitas belajar siswa di masa PJJ. Tadinya yang ikut aktif dalam pembelajaran sekian, dengan video pembelajaran interaktif 80% siswa saya aktif mengikuti pembelajaran, bahkan mampu membuat video pembelajaran yang lebih baik dari video yang kita sajikan. Saran atau rekomendasi, teman-teman tujukan kepada pihak-pihak terkait dengan peningkatan mutu, bisa untuk guru sejenis, bisa untuk sekolah, bisa disarankan bagi pengawas sekolah atau kepada dinas pendidikan. Sarannya apa? Setelah saya merasa berhasil menerapkan video pembelajaran interaktif yang meningkatkan, memacu aktivitas belajar siswa, saya berharap bagi sekolah melaksanakan IHT atau workshop atau fokus group diskusi berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran menggunakan video interaktif agar memacu partisipasi aktivitas belajar siswa pada pembelajaran jarak jauh. Bagi pengawas, pengawas diminta untuk lebih intensif membimbing para guru, misalnya dalam melaksanakan pembelajaran dengan video interaktif. Bagi dinas pendidikan, hendaknya dinas pendidikan melaksanakan pelatihan-pelatihan berkaitan dengan pembelajaran video interaktif, yaitu saran-saran yang kita sampaikan. Jangan lupa yang menjadi ciri khas best practice ada tindak lanjut. Kalau PTK nggak ada tindak lanjut, di best practice ada tindak lanjut. Tindak lanjutnya, setelah saya berhasil menerapkan video pembelajaran interaktif yang mampu mengaktifkan siswa, mampu mengatrol keberhasilan belajar siswa, saya akan mendesiminasikan kepada sesama guru. Menerapkan video pembelajaran interaktif ini pada materi-materi yang sesuai dalam pembelajaran berikutnya. Gitu ya. Akan apa lagi yang kita lakukan? Nah, itu merupakan tindak lanjut dari keberhasilan kita melaksanakan praktik pengalaman terbaiknya. Bagian penunjang. Tadi yang bab 1 sampai bab 4 itu isi daripada best practice ya. Bagian penunjangnya ada daftar pustaka. Yang tadi minimal 4 literatur dalam best practice itu. Lebih banyak, lebih baik karena semakin banyak literatur yang kita baca akan semakin banyak wawasan yang kita dapatkan. Namun tadi bukan hanya koleksi teori, tapi teorinya itu dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan untuk memecahkan masalah berkaitan dengan masalah yang dihadapi, gitu ya teorinya. Lampiran-lampiran yang diperlukan ada daftar hadir, foto kegiatan, contoh instrumen yang telah diisi. Instrumennya apa?
Untuk melihat aktivitas, saya menggunakan checklist. Siapa anak yang aktif dalam pembelajaran itu? Di checklist pada waktu pembelajaran. Jadi ada instrumen, pengamatan, aktivitas belajar siswa melalui checklist. Sehingga instrumen yang dilampirkan adalah instrumen yang sudah di checklist. Ada juga catatan perkembangan siswa dalam pembelajaran. Jadi instrumennya ada checklist dan ada catatan perkembangan. Catatan itu nanti akan dilampirkan di dalam data pendukung. Surat keterangan dari kepala sekolah yang menyatakan bahwa best practice ini benar-benar keberhasilan saya oleh kepala sekolah sebagai atasan langsung. Surat tugas. Surat tugas ini mencerminkan apa? Nah, yang saya lakukan best practice ini cocok dengan tugas saya atau tidak? Maka diminta surat tugasnya. Saya mengajar PKN dan juga ekskul paskibra misalnya. Maka di dalam surat tugas itu menyebutkan nama saya. Dwi Yusmiarsi, mengajar mapel PKN, kelas 7, 8, 9, jumlah 28 jam. Tugas tambahan sebagai pembina ekskul paskibra. Nah, misalnya itu. Dilampirkan surat pembagian tugas Bapak Ibu di awal tahun. Media atau alat yang digunakan. Medianya apa? Video yang saya gunakan, video pertama video mana, yang kedua apa, yang ketiga apa. Alatnya LCD proyektor yang ada di ruang-ruang kelas atau LCD proyektor yang Bapak Ibu bawa sendiri. Guru profesional, guru tersertifikasi sudah punya LCD proyektor sendiri. Oh, ada juga selain LCD proyektor ada sound itu ya. Sound system yang kecil itu kita bawa di dalam ruangan. Nah, misalnya ada itu. Tergantung dari kondisi Bapak Ibu sendiri, alat-alat yang dipergunakan medianya apa. Hasil best practice antara lain ada hasil kerja, hasil kegiatan. Hasil kerjanya apa yang saya lakukan? Oh, hasil kerjanya tadi anak mampu mencetak video pembelajaran yang lebih bagus tadi. Maka videonya akan dilampirkan linknya saja. Oh, videonya kita upload ke YouTube, link YouTube-nya apa gitu ya. Atau kalau berupa hasil belajar, berarti lembar kerja anak-anak yang sudah kita nilai. Sampel saja, tidak semua siswa. Siswanya 30 kita sertakan, tidak. Penilaian yang langkah pertama bagaimana, langkah kedua, langkah ketiga kita lampirkan sampel-sampelnya saja. Tapi rekapnya disertakan kalau itu berupa penilaian. Bukti itu menggambarkan perubahan setelah melaksanakan best practice. Sebelumnya bagaimana, kemudian hasil ini ada perubahan, ada keberhasilan yang kita capai selama langkah-langkah tersebut. Dan lain-lain yang diperlukan menunjukkan keasliannya. Foto kegiatan, screenshot-nya kalau kita belajar jarak jauh online, dijadikan data pendukung. Seminar, best practice, ini wajib hukumnya. Kalau tidak diseminarkan, nanti belum menjadi karya diseminasi Bapak Ibu, belum merupakan publikasi ilmiah, gitu ya. Publikasikan, baru itu menjadi hasil karya publikasi ilmiah. Syarat-syarat kelengkapan dalam seminar, nah ini sudah ada semuanya Bapak Ibu. Instrumen yang telah diisi, surat keterangan kepala sekolah tadi kan data pendukung best practice-nya. Kalau seminar, jangan lupa Bapak Ibu waktu seminar itu ada surat undangan dari panitia seminar. Jadi kalau kita seminar di forum, Pak Darno nanti akan membuatkan surat undangan Bapak Ibu sebagai pemakalah. Setelah menyampaikan dalam pemakalah itu, nanti kalau di forum, ketua forum akan memberikan surat keterangan bahwa Dwi Yusmiarsi sudah menyampaikan makalahnya dalam
seminar Forum MGMP Kabupaten Bogor. Ada surat keterangan makalahnya apa judul best practice-nya, gitu ya. Ini kalau sudah menyampaikan makalahnya. Daftar hadir peserta seminar. Kalau yang laporan best practice tadi, daftar hadir siswanya. Di seminar, daftar hadir peserta seminar. Respon peserta, biasanya dalam seminar ada responnya. Berapa banyak peserta? Kalau dalam seminar kan yang bertanya hanya beberapa orang. Oleh sebab itu berikan respon, lembar respon peserta. Yang mengikuti akan memberikan respon secara tertulis, ya. Respon pesertanya. Dan juga jangan lupa Bapak Ibu, surat keterangan dari kepala sekolah kita sebagai atasan langsung. Ini yang menunjukkan bahwa kepala sekolah mengetahui kegiatan yang kita lakukan dan menunjukkan keberhasilan. Ini template daripada best practice. Nah, Bapak Ibu, kalau dia dilihat dari halamannya, bab 1 itu kan 2 halaman. Bab 2, 2 halaman. Bab 4, simpulan, saran, rekomendasi, cukup 1 halaman, maksimal 2 halaman. Berapa halaman itu? 2, maksimal 6 ya? 6 halaman. Yang banyak 8-9 halaman itu bab 3. Pembahasan itu yang paling banyak halamannya. Jangan terbalik, teorinya 4 halaman, pembahasannya 4 halaman. Itu tidak proporsional. PTK, saya lihat PTK ada yang menuliskan PTK itu, latar belakangnya sampai 2 halaman. Teorinya 8 halaman. Begitu pembahasan hanya 4 halaman. Nah, ini tidak memenuhi proporsi sistematika penulisan laporannya. Maka teman-teman, karena bab 3 pembahasan itu yang merupakan inti daripada best practice, inti dari pengalaman terbaik yang kita berhasil, disitulah yang paling banyak halamannya. Ya, dari menceritakan kondisi sebelumnya, langkah-langkahnya, hambatannya, hasil yang dicapai, dampaknya itu ada di bab 3. Ya, simpulan, saran, rekomendasi bisa 1 halaman, bisa 2 halaman. Ya, ini yang perlu kita perhatikan dalam menuliskan laporan best practice. Sehingga 15 halaman saja sudah cukup laporan best practice itu. Ya, ini untuk dinilai dalam angka kredit, lengkapi lampiran-lampirannya. Kalau tidak dilengkapi lampirannya nanti tidak akan dinilai karena apiknya tidak terlihat. Aslinya dilihat dari lampiran-lampirannya. Perlu dilihat karena ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Ilmiah, tata tulisnya, sistematikanya didukung dengan data-data. Konsisten, maka dari setiap langkah yang kita lakukan, konsisten untuk mencapai suatu keberhasilan. Maka langkahnya terus-menerus dilakukan sampai hasil maksimal. Sampai kita merasa, yes, puas hasil dari yang kita capai kegiatan itu. Nah, ini yang dimaksud dengan best practice. Mungkin Bapak Ibu, itu template yang saya sampaikan, nanti akan dilengkapi oleh adik saya, Dea Jatati Rahayu. Monggo. Kalau ada yang mau bertanya dulu silakan. Ya, terima kasih Ibu Nawat ya yang sudah memaparkan panjang lebar Bapak Ibu ya sistematika atau template dari best practice ya. Sudah jelas Bapak Ibu ya dari pendahuluan sampai ke penunjang-penunjangnya ya. Bapak Ibu untuk melengkapi tentang best practice ya, dari Ibu pengawas kita Bu Tati Rayuningsih akan menyampaikan lebih detailnya lagi ya, tentang teknisnya ya Bapak Ibu ya.
Bu Tati silahkan. Silakan Dek Tati. Masih termute. Bu Tati termute. Iya masih. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Yang saya hormati Pak Darno, kakak saya, senior saya, Ibu Dwi Yusniarsi yang saya cintai, yang saya hormati pula. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Bapak Ibu tetap bisa melaksanakan rutinitas tupoksi kerja Bapak Ibu dan bahkan sampai sempat mengikuti pengembangan diri untuk Bapak Ibu semua. Bapak Ibu yang saya banggakan, saya hanya akan melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Dwi. Mudah-mudahan pelengkap yang saya berikan nanti bisa memberikan pencerahan kepada Bapak Ibu dalam rangka membuat satu laporan yang paling luar biasa yang pernah Bapak Ibu lakukan sebagai bentuk nyata dari pengembangan diri Bapak Ibu semua. Sebentar ya Bapak Ibu, saya akan share screen terlebih dahulu, mudah-mudahan tidak gagal. Halo, Bu Eva udah masuk di situ, Bu Eva? Saya sudah kirim ke Bu Eva, takutnya gagal untuk share screen-nya. Oke, sebentar. Saya ambilnya yang di desktop ya Pak Darno ya? Iya, Bu. Iya, oke. Sampai warna apa? Sudah muncul belum? Sudah muncul belum Pak Darno? Belum, Bu. Belum. Ada tanda panah itu kan, Bu, diklik. Belum, Bu. Ya, udah tanda panahnya sudah saya klik. Nanti diklik lagi desktopnya, jadi klik 2 kali. Oh, kliknya 2 kali ya. Oke, sebentar. sebentar. Nanti berarti saya kliknya tadi cuma sekali. Oke. Sudah, Pak? Sudah belum? Belum ada. Belum ada ya. Oke. Belum ada. Oke. Bu Eva udah hadir belum di situ Pak Darno? Bu Eva Serli, karena bahan ajarnya saya tambahkan untuk Bapak Ibu. Barusan saya tambahkan waktu Bu Dwi memberikan penjelasan biar lebih rinci lagi. Adanya Dek Eva Damayanti nih ya? Eva Serli dari Jonggol. Belum ada ya, Bu? Belum ada ya. Kok ini enggak sudah muncul belum, Pak? Udah saya buka juga. Yang desktop ya, yang klik tanda biru itu ya kalau yang. Iya, udah. Udah klik. Sebentar saya ulang lagi ya. Belum muncul. Ulang lagi, Bu ya. Ya, oke, ulang lagi. Atau kirim ke saya aja, Bu. Oke, ya, saya kirim ke Pak Darno ya. Oke, sebentar saya kirim ke Pak Darno. Ya, Bapak Ibu sambil menunggu Ibu Tati menyiapkan materinya. Ya, Pak Darno udah terkirim itu? Ya, silahkan diskusi atau tanya jawab ya dengan Bu Dwi atau Bu Tati ya. Tadi materi yang dipaparkan Bu Dwi mungkin banyak yang ditanyakan ya. Silakan aja Pak Ibu ya, sambil menunggu saya akan download dulu ya. Iya, boleh. Silakan yang mau bertanya. Silahkan Bapak Ibu sambil menunggu ya. Bapak Ibu, kegiatan seperti ini lebih efisien Bapak Ibu ya, lebih efektif ya dibandingkan dengan kegiatan tatap muka yang memerlukan akomodasi ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kan tinggal di rumah ya, bisa santai ya Bapak Ibu ya, tapi mendapatkan ilmunya sama Bapak Ibu ya. Sudah muncul Pak? Sudah di-download Pak Darno? Baru mulai Bu. Nah, masih proses.
Ya, sebentar. PDF ya, Bu ya? Ya, PDF, Pak. Ya, bentar. Bentar, saya temukan lagi. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu semua sudah mulai mengidentifikasi pengalaman-pengalaman yang sudah Bapak Ibu lakukan. Agar kalau nanti sudah mengidentifikasi, sehingga Bapak Ibu bisa menetapkan satu pengalaman yang menurut Bapak Ibu, oh menggema suaranya ya Pak? Agar kalau nanti Bapak... Ya, ada yang ini ya, feedback ya Bu? Iya, menggema. Oke. Saya ulangi. Ya. Sambil menunggu Pak Darno, saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu peserta pelatihan best practice ini. Mudah-mudahan karena kemarin hari pertama kami berdua sudah memberikan apa dan bagaimana best practice. Mudah-mudahan Bapak Ibu tadi malam sudah mulai mengidentifikasi pengalaman-pengalaman yang sudah Bapak Ibu lakukan dalam 1, 2, dan 3 tahun terakhir. Kemudian Bapak Ibu bisa memilah-milah apa yang nantinya dari pengalaman-pengalaman yang sudah teridentifikasi, mana yang menurut Bapak Ibu paling menarik yang bisa Bapak Ibu tuliskan dalam laporan best practice sehingga berdampak pada kemajuan pendidikan. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, saya hanya melengkapi template yang tadi sudah diberikan oleh Ibu Dwi. Mudah-mudahan pelengkap ini bisa menjadi pencerahan lebih cerah lagi Bapak Ibu nanti dalam menyusun best practice. Seperti yang sudah kemarin oleh Ibu Dwi singgung, Ibu Dwi paparkan bahwa best practice ini harus memiliki ya dampak antara outcome dan outputnya, antara before and after-nya harus ada. Oleh karena itu, sebelum Bapak Ibu menulis laporan best practice, ada baiknya terlebih dahulu Bapak Ibu melakukan evaluasi diri terhadap tugas dan fungsi Bapak Ibu selaku guru. Ya. Kenapa harus mengidentifikasi terlebih dahulu atau mengevaluasi? Karena saya yakin Bapak Ibu memiliki banyak sekali pengalaman-pengalaman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Dari pengalaman-pengalaman itulah nanti Bapak Ibu pilih mana yang menurut Bapak Ibu pengalaman tersebut yang paling luar biasa. Bisa ditarik ke atas Pak Darno? Nah, bagaimana caranya? Ini ada dua cara ya. Yang pertama, apa yang luar biasa dari siswa Bapak Ibu? Selama melaksanakan proses pembelajaran daring, ya, tentunya Bapak Ibu memiliki pengalaman yang luar biasa dari siswa-siswi Ibu dalam proses pembelajaran daring. Tuliskan sebanyak mungkin Bapak Ibu memiliki pengalaman tentang siswa Bapak Ibu yang menurutnya sangat luar biasa. Kemudian yang kedua, setelah Bapak Ibu menuliskan beberapa pengalaman, pilih salah satu. Untuk apa? Untuk mengumpulkan bukti-bukti yang akan Bapak Ibu gunakan sebagai pendukung otentik pengalaman Bapak Ibu yang dilaksanakan itu adalah benar adanya. Bukti-bukti tersebut bisa di sini adalah foto. Ya, karena kemarin Bapak Ibu mungkin menggunakan pembelajaran seperti ini pakai Zoom Meet, maka foto-foto pada saat melaksanakan proses pembelajaran Bapak Ibu ambil atau Bapak Ibu screenshot. Atau mungkin juga seperti yang kemarin dicontohkan oleh Ibu Dwi, Bapak Ibu kunjung ke rumah. Tidak ada salahnya Bapak Ibu juga mengambil gambar sebagai bukti dokumentasi. Ya, sertifikat ini kalau Bapak Ibu membimbing di kegiatan ekstrakurikuler yang tadi sudah disinggung oleh Ibu Dwi sampai berhasil, piala dan lain sebagainya. Prinsipnya segala data yang mendukung dari pengalaman Bapak Ibu harus dikumpulkan. Nah,
Setelah mengevaluasi diri itu sudah, oh saya sudah melaksanakan ini, oh ternyata ini berhasil, maka langkah berikutnya Bapak Ibu mengidentifikasi masalah atau permasalahan. Kenapa hal ini penting? Karena nanti Bapak Ibu akan menuliskan laporannya. Sebelum seperti apa hasilnya, sesudah ada kegiatan, ada tindakan seperti apa hasilnya. Oleh karena itu, ada beberapa cara yang efektif yang bisa membantu Bapak Ibu untuk menuliskan identifikasi masalah. Yang pertama, tuliskan masalah-masalah. Jadi Bapak Ibu buat dalam suatu daftar permasalahan dengan fakta-fakta kondisi sebelum dan sesudahnya yang sudah Bapak Ibu lakukan. Ya, nah ini bisa menggunakan kata what. Nah, untuk apa? Karena nantinya Bapak Ibu harus mengupayakan tindakan sebelum dan sesudah sehingga ada dampak dari keberhasilan. Yang kedua, kalau itu sudah dituliskan daftar masalah, Bapak Ibu juga harus memikirkan satu masalah besar yang dapat membungkus masalah-masalah yang Bapak Ibu hadapi dalam satu proses pembelajaran. Kemudian, tuliskan penyebab-penyebabnya mengapa masalah itu terjadi. Seperti kemarin contoh Ibu Dewi Rati, kenapa akhirnya Bu Dewi Rati memunculkan media pembelajaran TikTok? Karena di situ adalah masalah-masalah bahwa motivasi siswa kurang, hasil belajarnya rendah, tugas-tugas tidak terkumpul dan merasa bosan. Akhirnya Bu Dewi Rati mencoba menerapkan media pembelajaran TikTok tersebut. Setelah itu, konseptualisasikan pengalaman Bapak Ibu dengan peran Bapak Ibu selaku guru dalam penyelesaian masalahnya. Ya, itu tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Dwi, nanti akan digambarkan pada metode atau langkah pemecahan masalah yang dibungkus dalam RPP yang nanti akan Bapak Ibu kemas. Lanjut Pak Darno, ya. Kita tarik ke atas. Oke. Nah, bagaimana Bapak Ibu setelah identifikasi masalah Bapak Ibu kumpulkan, kemudian Bapak Ibu memilih salah satu yang menurut Bapak Ibu wow, kemudian Bapak Ibu mulai merumuskan judul. Kemarin sudah dipaparkan oleh kami berdua bahwa judul best practice tidak terlalu kaku, tidak terlalu resmi. Intinya minimal dalam judul best practice memuat satu variabel tindakan ya, atau ya syukur-syukur bisa dua, ada menggambarkan masalah juga menggambarkan pemecahan masalah. Minimalnya cukup satu. Kenapa kok cukup satu? Karena kemarin sudah diulas oleh kita bahwa judul best practice bisa bersifat akronim ataupun dalam bentuk jargon. Nah, contohnya ini Bapak Ibu, kemarin saya mengambil contoh dari masalah yang dihadapi Ibu Rati. Misalnya kita menetapkan judul Belajar Tuntas Bersama TikTok. Judul ini saya kemas berdasarkan dari curhatan Ibu Dewi Rati kemarin pada pertemuan yang pertama. Kita lanjut Pak, ya, ke atas sedikit. Belajar tuntas ya, di sini adalah masalah ya. TikTok adalah nanti tindakan untuk pemecahan masalahnya. Nah, kalau judul ini hanya ada dua variabel, yaitu masalah yang dihadapi oleh Ibu Rati dan obatnya yaitu TikTok. Nah, pada bagian pendahuluan Bapak Ibu, saya tidak akan menjelaskan panjang lebar karena kan kemarin tadi juga sudah diulas oleh Ibu Dwi tentang latar belakang. Prinsipnya latar belakang itu tidak usah terlalu panjang. Walaupun di sini saya memberikan contoh maksimalnya 6 paragraf, Bapak Ibu tidak harus 6 paragraf ya. Ini kan hanya maksimalnya. Kenapa? Karena dalam best practice itu jumlah halaman sangat minimalis. Oke, lanjut Pak Darno ya. Lanjut ditarik ke atas Pak. Stop di sini. Salah satu yang membedakan antara best practice dengan PTK atau penelitian karya ilmiah yang lain adalah pada rumusan masalah atau permasalahan. Saya ingatkan kembali
bahwa permasalahan dalam best practice dikemas atau dibungkus dalam sebuah kalimat pernyataan. Kenapa tadi Bu Dewi sudah mengatakan, karena apa yang sudah kita lakukan kita tulis. Kalau kalau PTK, apa yang akan kita lakukan. Nah, saya mengambil contoh dari judul tadi, dari kasus curhatan Bu Dewi Rati tentang belajar tuntas tadi. Misalnya seperti ini, berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan utama dalam best practice ini adalah pada belajar tuntas yang digambarkan dalam aktivitas pembelajaran di kelas titik-titik. Mohon maaf ini kurang N karena tadi nulisnya terburu-buru ya. Nah, kalimat yang tadi saya contohkan ini Bapak Ibu adalah contoh kalimat pernyataan, bukan kalimat tanya. Ya, sekali lagi ya, permasalahan yang dikemas adalah dalam bentuk kalimat pernyataan. Kalau permasalahannya sudah, Bapak Ibu sudah tuliskan, maka lanjutnya adalah pada tujuan. Saya menggarisbawahi Bapak Ibu, untuk menuliskan tujuan dalam best practice, ini hindari kata-kata mendeskripsikan, menganalisis, atau mengevaluasi. Kenapa? Karena best practice bukan melakukan penelitian, tapi hanya menuliskan pengalaman. Kata-kata ini Bapak Ibu itu adalah untuk PTK ya. Saya berikan contoh misalnya seperti ini, tapi nanti Bapak Ibu tidak harus seperti ini karena antara tujuan dengan masalah harus ada sinkronisasi. Contoh tujuan dari best practice ini adalah untuk mewujudkan belajar tuntas melalui proses pembelajaran yang interaktif, inspiratif, dan partisipasif sehingga titik-titik. Ya, nah nanti dilanjutkan oleh Ibu sehingganya untuk apa? Tuh. Nah ini antara tujuan dengan masalah tadi ada kesinambungan. Bab 3, masih subbab 3 maksud saya adalah manfaat. Saya lewat saja karena tadi sudah dibahas sangat jelas oleh Ibu Dwi ya. Manfaat di sini Bapak Ibu boleh membedakan manfaat secara teoritis atau manfaat katakanlah secara praktis. Tidak pun dijadikan satu tidak masalah. Untuk kajian pustaka Bapak Ibu, tadi juga sudah jelas disampaikan oleh Ibu Dwi, saya hanya menegaskan kembali, saya berharap kepada Bapak Ibu dalam mengambil teori-teori, saya menghindari mengutip langsung. Ya, karena saya yakin ya, karena ini pengambilan teori yang paling rendah, walaupun diperbolehkan, tapi untuk kita yang sudah level sarjana, hendaknya ini dihindari, mengutip secara langsung. Minimal Bapak Ibu, nanti dalam menulis teori adalah dengan cara memparafrase. Ya, jadi nanti Ibu diambil kata-kata dari para ahli, kemudian dibuang yang tidak penting, tetapi tidak merubah konten dari isi teori tersebut. Nah, setelah Bapak Ibu membuat atau mencantumkan beberapa teori, tidak perlu terlalu banyak, ya, cukup tindakannya 2, masalahnya 2, jadi total ada 4. Jangan lupa seorang ini ya Bapak Ibu, ini dalam melakukan sebuah tulisan ilmiah, Bapak Ibu harus bisa mensintesiskan. Nah, sintesis inilah nanti yang menjadi hak paten Bapak Ibu bisa membuat definisi konsep tentang apa itu belajar tuntas. Nah, teori yang Bapak Ibu ambil nanti tidak harus dari buku-buku Bapak Ibu. Tadi Bu Dwi sudah menjelaskan bisa dari karya PTK orang lain, perspektif orang lain, ataupun dari jurnal-jurnal yang mungkin Bapak Ibu temukan di dunia maya. Oke ya. Nah, contoh tadi ini ada contoh ya, tadi harus diurutkan ya Bapak Ibu. Nah, misalnya tadi kan judul yang pertama di depannya kan belajar tuntas. Jadi Bapak Ibu uraikan dulu teori tentang belajar tuntas itu apa.
Kemudian setelah itu media belajar TikTok. Jangan dibalik, belajar media TikToknya dulu, baru belajar tuntas. Jadi harus sistematik sesuai dengan rumusan judul yang di atas. Oke, lanjut Pak Darno ya. Oke. Nah, ini bab permasalahan, pembahasan ya atau pemecahan masalah. Silahkan Bapak Ibu nanti menggunakan kata yang mana. Pada prinsipnya itu adalah sama. Nah, pada subbab langkah ini ya pemecahan masalah atau yang kita kenal dengan strategi pemecahan masalah, disinilah alur pikir Bapak Ibu yang harus dituangkan. Ya, misalnya Bu Dewi Ratih kok Bu Dewi saja. Bu Dewi Ratih memiliki masalah anak-anak itu tidak bergairah, motivasinya kurang dalam pembelajaran daring. Akhirnya timbul ide menggunakan TikTok. Nah, alur pikirnya itu seperti apa ya ketika kita akan melaksanakan pembelajaran TikTok. Ini bisa dalam bentuk gambar Bapak Ibu, ya, bisa dalam bentuk katakanlah diagram untuk alur pemecahan masalah. Mungkin Pak Darno sudah meng-share contoh best practice yang saya buat, tetapi jangan diyakini itu betul Bapak Ibu, karena saya juga sama, masih belajar seperti Bapak Ibu semua. Nah, setelah sudah strategi pemecahan masalah, Bapak Ibu, lanjutnya adalah prosedur pemecahan masalah atau tindakan dalam melakukan pemecahan masalah. Yang tadi oleh Bu Dwi sudah dijelaskan melalui tahapan-tahapan proses pembelajaran yang tergambar dalam aktivitas kegiatan pembelajaran di RPP yang Bapak Ibu rancang ya. Nah, jadi diceritakan di situ. Setelah itu Bapak Ibu tentunya karena Bapak Ibu sudah melakukan before and after-nya ada hasil. Tuliskan hasil dari tindakan yang sudah Bapak Ibu laksanakan. Sebelum Bapak Ibu hasilnya menggunakan media TikTok, aktivitas belajarnya seperti apa, dan sesudah menggunakan TikTok hasilnya seperti apa. Nah, disinilah hasil itu nanti yang akan menggambarkan, kalau di PTK kita kenal dengan indikator pencapaian. Kalau di best practice biasanya peningkatan hasil ya. Ini di sini akan terlihat peningkatan hasilnya. Dan ingat Bapak Ibu, pada deskripsi naratif hasil ini tidak dikemas dalam bentuk siklus-siklus tindakan ya, tapi hanya mendeskripsikan saja. Lanjutnya Bapak Ibu, ini alat pendukung atau instrumen yang digunakan. Tadi Ibu Dwi sudah menjelaskan, bisa tentang lembar observasinya, kalau tes berarti alat ukurnya berupa tesnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini tentang instrumen yang digunakan untuk pemecahan masalah yang sudah Bapak Ibu lakukan. Ya, tarik Pak Darno. Nah, lanjut. Nah, ciri khas dari best practice harus memiliki dampak. Afternya itu setelah kegiatan ini harus ada dampak. Dampak ini ya adalah dikaitkan dengan daftar pustaka yang tadi Bapak Ibu ambil atau kajian pustaka. Kemudian ya bedakan dampaknya antara outputnya dan outcome-nya dari media TikTok yang tadi sudah Bapak Ibu lakukan. Nah, sehingga ini nanti Bapak Ibu di dampak ini ya, dampak inilah nanti yang akan bisa ditiru ya, karena orang akan tertarik, oh ternyata TikTok di bahasa Indonesia bisa. Kenapa di matematika kita tidak bisa menggunakan TikTok? Inilah nanti yang akan menginspirasi guru-guru yang lain sehingga akan ikut mencoba menerapkan media TikTok tersebut karena ternyata berdampak pada hasil dan proses pembelajaran peserta didik. Bapak Ibu boleh menambahkan di sini faktor pendukung ya, boleh, ini hanya sebagai pelengkap. Faktor pendukung apa yang Ibu peroleh sehingga pembelajaran dengan TikTok itu dinyatakan berhasil.
Bu, kalau faktor pendukungnya misalnya di sini adanya supervisi yang terencana dari kepala sekolah, boleh tidak? Boleh, silakan. Karena faktor pendukung bisa berupa orang, bisa berupa benda atau kondisi lingkungan dan lain sebagainya. Bu, faktor pendukungnya misalnya partisipasi aktif orang tua siswa, boleh, silakan tuliskan faktor-faktor pendukung yang membuat ya proses pembelajaran Bapak Ibu dengan media TikTok tadi menjadi berhasil. Tentunya pada saat Bapak Ibu melakukan proses pembelajaran tadi ya dengan media TikTok ada kendala. Ya, ada hambatan yang dihadapi. Tuliskan hambatan atau kendala-kendala tersebut secara rinci. Saya tidak akan mengulas lagi karena tadi oleh Ibu Dwi sudah. Kemudian alternatif pengembangan atau tindak lanjut dari pengembangan best practice Ibu itu untuk apa? Nah, akhirnya pada sampai bab yang terakhir yaitu kesimpulan, rekomendasi, saran ataupun tindak lanjut pengembangannya. Nah, ini Bapak Ibu ya yang bisa saya sampaikan, nanti bahan ajarnya bisa di-share oleh Pak Darno. Intinya saya ingatkan Bapak Ibu, pada simpulan di sini nanti Bapak Ibu harus menggambarkan ya teratasinya masalah. Ya, sehingga dalam simpulan ini harus ada sinkronisasi antara masalah dengan pembahasan, antara bab 1 dengan bab 3. Ini harus disimpulkan di sini secara rinci. Satu hal Bapak Ibu, saya mumpung ingat, ketika Bapak Ibu menuliskan laporan best practice, ini yang bukan orang bahasa Indonesia, saya berharap dalam satu paragraf itu minimal 2 kalimat ya, karena saya sering menemukan. Sekali lagi, syarat paragraf adalah satu paragraf 2 kalimat. Bu, 1 kalimat tapi panjang sekali. Tidak, kalau belum tanda titik itu masih 1 kalimat. Syaratnya minimal adalah 2. Itu yang harus Bapak Ibu perhatikan dalam tata penulisan. Yang kedua, hindari awal kalimat pada awal paragraf dengan kata penghubung. Ya, jadi hindari Bapak Ibu karena itu bukan kalimat yang baik. Tuh, ya. Itu saja ya Bapak Ibu. Jadi saya berharap kepada Bapak Ibu nanti dalam penulisan kalimat terutama yang sering terjadi kesalahan tanpa disadari, karena mentang-mentang kalimatnya panjang, itu dibuatnya 1 paragraf. Kemudian hubungan antar paragraf itu hindari menggunakan kata penghubung ya. Sebisa mungkin awal kalimat di awal paragraf berbentuk subjek. Baik subjek dari kata benda maupun kata yang dibendakan. Nah, itu saja teman-teman ya pelengkap dari saya. Mudah-mudahan bisa membuka mindset Bapak Ibu sehingga termotivasi untuk menyusun laporan hasil pembelajaran yang menurut Bapak Ibu luar biasa. Bapak Ibu memiliki pengalaman yang luar biasa harus disebarluaskan agar diadopsi, dibaca oleh orang lain. Itu saja, kalau ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan baik kepada saya atau mungkin kepada Ibu Dwi Yusmiarsi. Terima kasih Pak Darno. Iya Bu, makasih ya Bapak Ibu. Kita berikan aplaus ya kepada kedua narasumber kita. Tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Oke, luar biasa Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tetap semangat ya, tetap semangat Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, kita masih ada waktu sekitar 1 jam Bapak Ibu ya. Kita gunakan untuk diskusi Bapak Ibu ya. Untuk ngobrol Bapak Ibu tentang seputar best practice. Nanti Bapak Ibu mengidentifikasi Bapak Ibu ya, memetakan kegiatan-kegiatan yang sudah Bapak Ibu lakukan selama pandemi ini atau sebelum pandemi ya. Kalau yang untuk PNS supaya bermanfaat setelah TMT pangkat terakhir saja Bapak Ibu ya. 1 tahun hanya 1 Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nanti menceritakan yang mau diangkat ini misalnya ya. Kemudian ceritakan tentang
latar belakangnya dulu ya, mengapa itu diangkat, kemudian apa kelebihan-kelebihannya Bapak Ibu ya seperti itu, sehingga nanti menjadi itu hal yang baik dari best practice ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, kita akan diskusi dan Bapak Ibu boleh curhat apa saja, silahkan Bapak Ibu ya. Selama pandemi ini pasti banyak sekali cerita-cerita menarik ya, sebuah solusi yang bisa dijadikan best practice ya. Nah, sebagai catatan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah melakukan kegiatan di sekolah dengan baik, kemudian Bapak Ibu sudah jerih payah, sudah jungkir balik, sudah ke sana kemari, tetapi Bapak Ibu tidak didokumenkan, tidak ditulis dalam bentuk naskah, Bapak Ibu itu sesuatu yang rugi tidak? Seperti itu, ya kan? Jadi kalau hanya dilaksanakan dengan baik, kegiatan sudah dilakukan dengan baik, tetapi Bapak Ibu tidak menuliskannya, tidak dokumentasikan. Nah, ya itu kan berarti Bapak Ibu tidak mendapatkan nilai tambahan, ya. Karena manfaatnya selain untuk kenaikan pangkat Bapak Ibu, ini juga untuk akreditasi, untuk citra nama baik Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu kan selama menjalani karir ini Bapak Ibu kan ingin meningkatkan karir ya Bapak Ibu ya, ingin menjadi yang terbaik juga ya. Kalau tidak didokumentasikan Bapak Ibu itu tidak ada data, tidak ada dokumen, tidak ada bukti bahwa Bapak Ibu adalah telah melakukan kegiatan itu ya. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai dari yang sudah tampil di layar Bapak Ibu ya. Bu Dewi Ratih kemarin sudah ya. Oke, sekarang ini yang kelihatan, Bu Dwi Setianingsih. Bapak Ibu sebutkan nanti namanya, kemudian SMP mana dan gagasannya apa. Tapi bukan rencana ya, Bapak Ibu yang sudah dilakukan apa gitu ya. Silakan. Pak Darno bisa tanya dulu, pengikut peserta yang di angkatan 2 ini apakah guru PNS semua atau ada guru non PNS? Campur Bu, semua ada. Saya ingatkan untuk guru non PNS karena diakreditasi paradigma baru, pengembangan diri sekolah, pengembangan diri Bapak Ibu juga diminta sebagai bukti fisik ya. Jadi Bapak Ibu mau tidak mau juga harus membuat seperti ini, selain untuk mencoba menjajal kemampuan Bapak Ibu mendokumentasikan pengalaman Bapak Ibu. Oke Pak, silakan lanjut. Ya. Baik Bapak Ibu ya, di saya itu data ini sekitar 40 peserta Bapak Ibu berkumpul di sini ya, dari negeri dan swasta Bapak Ibu ya. Tadi Bu Dwi Setianingsih dulu, dibuka ininya mikrofonnya. Silahkan Bu, menyampaikan. Masih di mute. Halo Bu Dwi Setianingsih, SMP mana ya? Ini kebuka tapi enggak ini? Yuk, silahkan. Wow, termute nih sepertinya. Tadi kalau Bu Dewi Ratih sudah ya? Atau Bapak Ibu yang mau angkat tangan, mau raise hand? Oh, Bu Dewi Ratih mau, silahkan lagi. Yuk. Saya kemarin kan udah ya, saya enggak apa-apa Bu Dewi, mangga. Lewat TikTok ya. Nah, saya suaranya putus-putus Bu Dewi. Oh, terputus-putus ya? Iya, coba ulangi lagi. Ya, saya mau meningkatkan lagi nih selama pandemi ini literasi di sekolah saya agak surut nih kayaknya gitu ya. Terus kemudian ini buat kedepannya nih, buat menjadi pengalaman saya nantinya gitu ya. Saya mau meningkatkan literasi saya, walaupun nanti masih tetap masa pandemi ya. Mungkin apakah bisa juga berjalan ya Bu Haji kalau misalnya saya praktekkan dengan cara ya Zoom gitu ya. Dengan cara perlombaan tetapi dengan Zoom. Oke. Ada lagi cukup? Cukup Bu Dewi? Iya, itu aja. Oke. Kalau Bu Dewi tadi rencananya ingin meningkatkan, berarti nanti dikemasnya dalam PTK, ya, bukan dalam best practice. Dari curhatan tadi kan Bu Dewi tadi mengatakan bahwa literasi di sekolahnya sekolahnya Ibu Dewi agak meredup ya. Nah, kemudian Bu Dewi mencoba akan meningkatkan, salah satunya dengan Zoom melalui lomba-lomba literasi. Boleh, tapi nanti laporannya bukan laporan best practice, tetapi laporan PTK, karena di situ ada tindakan.
tindakan dari permasalahan mengapa ya literasi di Babakan Madang, betul ya, di Babakan Madang itu meredup. Kenapa? Akhirnya Bu Dewi memiliki resep. Resep itu dalam bentuk tindakan, yaitu menggiatkan literasi sekolah Babakan Madang melalui Zoom, melalui lomba-lomba literasi. Jadi kalau itu yang nanti akan ditulis dalam laporan bukan best practice, tetapi dalam bentuk PTK. Nah, di masa pandemik ini, tadi kemarin sudah diulas juga oleh saya dan Ibu Dwi, di masa pandemik ini, karena PTK harus ada siklus tindakan secara langsung, secara real, walaupun dengan tatap maya, maka untuk sementara depending dulu, yang diutamakan adalah untuk pengalaman yang sudah dilakukan dalam bentuk pelaporan best practice. Nggak apa-apa Ibu Rati tuh udah bagus tuh untuk cadangan untuk tulisan nanti kalau sudah tatap muka silakan laksanakan sehingga literasi nanti bisa menjadi lebih bergairah lagi di SMP 1 Babakan Madang. Oke Bu Dewi? Ada lagi Bu? Dari Pak Cucuk mungkin saya lihat ada ini, ada Bu Dewi, ada Pak Cucuk ini. Ya. Bapak Ibu ya. Saya tambahkan sedikit, mohon izin. Bu Dewi, saya Ya, sudah Bu. rindu dengan tulisan Bu Dewi nih, baca tulisan Bu Dewi. Nah, tadi sudah disampaikan oleh adik saya, Bu Haja Tati, bahwa di masa pandemi ini tidak layak menulis atau melaksanakan PTK. Kenapa? Ada kriteria PTK. PTK itu dilaksanakan dalam satu kelas yang diberikan layanan sama, fasilitas yang sama, waktu yang sama. Sementara di masa pandemi ini kita satu kelas, layanannya bisa sama, lewat Zoom semua. Lewat kunjungan kelompok di rumah-rumah, kita lakukan kunjungan kelompok semuanya. Tetapi yang membedakan adalah fasilitas satu anak dengan anak yang lain dalam kelas itu tidak sama. Sehingga untuk di masa pandemi ini tidak dapat kita melaksanakan PTK. Ini yang menyampaikan adalah Prof. Dr. Tri Marhaini sebagai pakar PTK, pakar karya tulis yang menilai karya tulis guru, pengawas, kepala sekolah. Jadi PTK hanya didapat dilakukan pada saat pembelajaran tatap muka langsung, anak bersama-sama dalam satu kelas, perlakuannya sama, fasilitasnya sama. Gitu ya. Gitu. Jadi teman-teman semuanya, PTK tidak dapat dilaksanakan dalam pembelajaran jarak jauh, gitu ya. Kedua, kalau masih cita-cita, berarti kan belum best practice, Bu. Belum menjadi pengalaman yang terbaik. Jadi yang kita tuliskan itu sudah kita lakukan dan kita rasakan benar-benar ini kesannya baik, memuaskan, manfaatnya, dampaknya tidak seperti biasanya, gitu ya. Ada satu kepuasan batin kita, ada satu keberhasilan kita bagi kita yang melaksanakan. Bagi anak didik, dampaknya luar biasa dan bisa diikuti oleh teman-teman guru yang lain, guru di sekolah itu maupun guru di sekolah lainnya, gitu Bu Dewi. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Ya, Ibu. sama-sama. Mari yang lain teman-teman yuk. Semangat Bu Dewi, TikToknya diselesaikan ya. Ya, wujudkan. Ibu Dwi, kalau misalnya nanti perspektif dalam kunjung belajar tuh bisa juga ya? Bisa, Boleh. bisa dituliskan. Yang prinsipnya kan kita merasa itu pengalaman yang paling berhasil, berdampak baik, hasilnya itu bisa diikuti, bisa diterapkan dalam
kegiatan berikutnya dan diseminasikan kepada teman-teman guru. Begitu Bu Dewi, makasih ya. Ya, terima kasih atas penjelasannya Ibu Pengawas ya. Bapak Ibu, silahkan ya kita diskusi Bapak Ibu ya. Kami berharap Bapak Ibu selama 4 hari ini Bapak Ibu mendapatkan produk Bapak Ibu ya. Jadi hasil walaupun ini melalui daring Bapak Ibu ya, jangan mengurangi kualitas dari pelatihan kita ya. Sekarang itu kegiatan-kegiatan dimanapun Bapak Ibu dengan Merdeka Belajar ya, dengan konsep yang baru ini Bapak Ibu harus ada produk ya. Jadi kalau pelatihan-pelatihan zaman dulu yang hanya teori-teori Bapak Ibu, itu kan membuang-buang waktu Bapak Ibu ya. Jadi artinya Bapak Ibu nggak mendapatkan apa-apa. Oleh karena itu Bapak Ibu harus mau menulisnya ya Bapak Ibu ya. Sehingga setelah 4 hari ini nanti kan berlanjut terus Bapak Ibu take home di rumah ya, itu Bapak Ibu mulai gitu ya. Jadi benar-benar mendapatkan ada dampak Bapak Ibu ya. Itu harapan dari kami ya. Jadi silahkan Bapak Ibu ya, mungkin akan curhat dulu, mungkin bingung dari paragraf pertama tuh apa gitu ya, atau gimana ya Bapak Ibu ya. Terus mulai ya. Pak Darno, mungkin ada teman-teman yang mau menceritakan apa sih kesan-kesan yang sudah dilakukan selama tahun ini atau tahun sebelumnya, begitu? Iya, betul. Yo, silahkan Bapak Ibu. Ini Pak Nasir sudah, Pak Nasir sudah muncul tuh. Silakan. Kemudian Pak Darno, Ya, kalau Bu. bisa untuk pertemuan hari ketiga sudah sampai pada bab 2, sehingga nanti pada pertemuan terakhir bab 2-nya ditambah 3 dan 4, jadilah 1 best practice kan gitu. Iya. Sudah di-share tuh template-nya itu sebenarnya. Cuma Bapak Ibunya apakah mungkin sibuk dengan e-rapot juga Bapak Ibu ya, kegiatan yang banyak ya. Iya. Tapi memang harus dimulai dipaksa. Kalau nggak dipaksakan ya nggak jadi-jadi. Kalau nggak mulai ya. Nanti daripada lama-lama juga malah lupa kalau nggak ditulis kegiatan yang dilakukan. Semakin lama numpuk, semakin lupa. Jadi memang intinya harus fokus, punya niat dan fokus gitu. Kalau nggak akan terjadi terwujud tulisannya ya. Oke, mungkin itu Bu Ninik Sri Mulyani ini udah muncul. Ada yang ingin didiskusikan, Ibu Ninik? Boleh, ayo silakan. Bu Pengawas, kalau misalnya belum ada, mungkin gini ya. Saya akan ini Bu, ini sekalian saya mungkin akan menseminarkan best practice saya ya, biar nanti Bu ini komentarin ya. Biar realnya Bu ya. Ini saya sudah buatkan, ntar nanti. Tapi ini punya saya tahun 2018. Nanti ada nih Bu Neneng Latifah, silahkan ya. Oh iya, silakan Bu Neneng. Kemarin dilanjut. Bu Neneng silahkan, Bu Neneng Latifah, angkat tangan itu. Mau bertanya atau apa? Iya Pak, ini kemarin kan saya sudah bertanya tentang best practice yang itu ya, membaca cepat. Cuma saya pikir karena nggak ada dokumentasi, kemudian agak sulit juga. Ini sudah kehilangan apa bukti-buktinya ya. Jadi saya ganti, saya coba bikin yang latar belakangnya bisa saya tampilkan ya di sini, bisa nggak ya? Oh boleh. Coba silakan Ini butuh masukan ya dari Ibu Tati. Ya siap. Iya, mari. Ada tanda panah kan? Pendahuluannya baru sedikit sih Pak, baru beberapa saja. Apa-apa. Pendahuluannya, kemudian latar belakangnya. Apa saya baca semua atau gimana Pak? Dibaca susah Bu, nanti menyimaknya Bu. Di-share bisa nggak? Di-share itu? Iya, ini sudah muncul belum ya? Saya sudah share sih. Belum ya? Desktopnya muncul belum? Nanti kalau dari klik tanda panah, ada muncul desktop, klik lagi desktopnya. Oh iya ya, klik lagi. Arahkan ya, 2 kali jadinya. 2 kali di desktop, sebentar. Nah ini. Share ya. Ya, share. Ini sinyalnya kurang kuat ini.
Bisa masuk nggak, Pak? Belum, baru ini. Bentar Belum lagi. ya? Ya udah tuh. Sudah. Gedein, Bu. Gedein dulu. Nanti Ibu jelaskan intinya saja lah. Ya, mungkin kan tulisannya redaksinya banyak. Nah, Ini ya. ya dari tarik ke atas, tarik. Gedein. 140 itunya. Oh, 140. Ya, supaya kelihatan. Nah, ini sudah. Sudah kelihatan belum, Pak? Udah. Sudah ya. Ah, udah, yuk, siap. Nah, Ibu ceritakan dulu. Ini di pendahuluan ini intinya apa nih poin-poinnya nih? Ya, jadi intinya itu saya ingin melakukan. Bukan ingin melakukan, Bu, yang sudah dilakukan. Sudah. Iya, maksudnya yang sudah dilakukan itu kemarin menyunting teks di kelas 8. Sudah ada rinciannya di langkah-langkahnya, cuma ya belum saya jabarkan ini ya. Jadi di kelas 8 ABCD kita mengadakan penyuntingan teks. Nah, dengan penyuntingan teks ini, jadi mereka yang tadinya belum tahu gitu ya, apalagi di kelas 7 mungkin dengan guru yang berbeda, itu mereka belajarnya kan tidak diperhatikan masalah titik koma, huruf besar gitu ya. Nah, jadi ketika kelas 8, nah ini saya ingin mereka ketika menuliskan kalimat itu sudah tahu, ya sudah terbiasa gitu kan, dengan kalimat-kalimat yang baik dari segi penulisan dan tanda bacanya gitu. Jadi saya ingin membagikan pengalaman seperti itu, bagaimana cara mengajarkan penyuntingan teks di kelas 8A. Yang tadinya mungkin di kelas 7 mereka cara menuliskannya tidak beraturan, ketika mereka sudah belajar menyunting teks, di kelas 8 ini, di kelas yang saya ajarkan, mereka jadi ada perubahan dari segi penulisan. Seperti itu. Tapi mungkin cara penyampaiannya ini masih belum sesuai dengan apa yang saya inginkan, mungkin seperti itu. Oke. Ya. Masih lanjut apa cukup dulu, Ibu siapa? Bu Ini Neneng kan, ya? tadi kan pendahuluannya di latar belakangnya saya bilang seperti ini, bahwa best practice atau pengalaman terbaik menyunting teks di kelas 8A dibatasi pada menyunting teks prosedur, dikarenakan sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang diajarkan di kelas 8. Ini boleh seperti ini ya? Tapi di sini dikatakan penelitian tindakan kelas, salah ya? Ini PTK. Salah, nggak boleh Ibu, ini PTK Ibu. Ini di atas awal paragraf Ibu menuliskan best practice, kemudian di tengah ini ada kata PTK, penelitian tindakan kelas, nggak boleh, itu namanya tidak konsisten. Iya, berarti ini diganti apa Bu? Oke, nanti Mbak Dwi akan menambahkan. Kita lihat dari pendahuluan itu, Ibu nggak usah diuraikan yang tadi, nggak usah dideskripsikan yang tadi sudah Ibu tulis ya. Itu kan tadi di pendahuluan Ibu ada bla 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 dalam bentuk naratif, baru kemudian latar belakang. Itu nggak usah, langsung saja ke sini. Langsung saja. Iya. Nah, pendahuluan nggak usah, karena bab 1 pendahuluan isinya antara lain 1 latar belakang. Nah, ini dihapus. Nanti pendahuluannya dikasih bab 1 pendahuluan. Jadi langsung ke A gini latar belakangnya. Iya, gitu. Oh ya. Baik. Nah, Ibu, di paragraf pertama ini, kan di latar belakang ini, paragraf pertama Ibu menggambarkan secara singkat. Apa sih tujuan Ibu melaporkan pengalaman Ibu dalam bentuk best practice ya? Ibu tuliskan di sini. Ya, tadi yang sudah Ibu ceritakan, Ibu ingin memberikan penggambaran cara guru mengajarkan menyunting teks. Ya. Masalahnya menyunting teks. Hanya kan metodenya apa belum tergambar. Nanti metode apa yang Ibu gunakan untuk memudahkan anak menyunting teks nanti
tuliskan di paragraf yang keempat atau solusi paragraf keempat isinya. Jadi ini Ibu ceritakan alasan Ibu, menceritakan pengalaman Ibu tentang menyunting teks sehingga mempermudah siswa belajar menyunting teks dengan baik dan benar sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Ibu boleh di paragraf pertama ini beri penguat dengan landasan teori bahwa ejaan atau ejaan yang disempurnakan adalah merupakan tata aturan penulisan bahasa secara bla 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 dan seterusnya. Begitu Bu. Mungkin dari Mbak Dwi akan menambahkan Mbak untuk paragraf 1. Iya, sudah lanjut. Ya, ini Intinya, saya sebutkan di sini penerapan model problem based learning gitu ya. Nanti berarti langkah-langkahnya itu disesuaikan dengan metode pembelajaran ini ya Bu ya, PBL ini ya. iya. Nah, Ibu itu langkah-langkahnya. punten nih di paragraf 1 saya baca seperti ini nih ya. Setelah itu naskah diserahkan pada penyunting untuk disunting. Ini nggak usah, ini nanti itu masuk di bab 3. Ini nanti masuk di bab 3 pada metode pemecahan masalah. Ya, langkah-langkah pemecahan masalahnya. Tuh, nggak usah itu Bu. Ya. Oke, ya. Kemudian saya sorotin aja langsung ya Mbak. Nanti Mbak nambahin kalau saya ada yang kurang. Oke, ya, siap. Jadi Ibu Neng ini paragraf 1 pokoknya intinya isinya tujuan Ibu menuliskan laporan pengalaman Ibu selama proses pembelajaran itu untuk apa. Itu aja kuncinya. Yang kedua, paragraf kedua di sini Ibu menceritakan kondisi ideal. Ya, kondisi ideal itu adalah kondisi seharusnya. Misalnya, idealnya siswa kelas 8 harus sudah mampu menyunting teks karena KD tersebut sudah diajarkan pada kelas 7 tentang penyuntingan teks, bla 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 dan seterusnya. Nggak usah panjang-panjang, cukup 2 kalimat. Jadi Ibu di sini kan di sini kan Ibu menuliskan SMPIT bla 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 memiliki 4 rombongan. Ini nggak usah, nanti di bab 3 kondisi ya. Ini di bab 3 ini nanti masuknya yaitu di kondisi awal sekolah Ibu ya. Ada tambahan Mbak untuk paragraf 2? Iya, tadi disampaikan di situ, mohon izin. Bu Neneng kan menuliskannya beberapa kelas ya. 7A, 7B, 7D gitu kan. Ibu ambil yang 1 kelas saja yang Ibu anggap paling berhasil, Bu. Supaya Ibu nggak rancu nanti susah mendokumentasikannya. Pilihlah 1 kelas saja yang dianggap Ibu paling berhasil dengan data-data yang Ibu miliki, gitu ya. Jadi kita nggak usah banyak-banyak kelasnya. Itu tambahannya, Dek. Ya, siap Mbak. Paragraf ketiga Bu Neng, tarik paragraf ketiga. Jadi paragraf kedua untuk semuanya, tuliskan gambaran kondisi ideal, kondisi yang seharusnya. Ya, tadi sudah saya kasih contohkan ya. Kondisi ideal pembelajaran menyunting teks ya hendaknya sudah terpahami oleh siswa kelas 8. Hal tersebut dikarenakan kompetensi dasar tersebut sudah diberikan di kelas 7 bla 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 dan seterusnya. Cukup 2 kalimat saja. Lanjut paragraf 3 Bu Neng. Paragraf ketiga ditarik slide-nya. Macet apa Pak Darno ini? Bu Neng? Sepertinya Bu terpental ya? Terpental ini. Ya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu berani seperti Bu Neneng ini bisa langsung jadi ya, Mbak? Tapi ini PTK, Bu. Iya, makanya kan ini PTK diubah. Kan tadi di atas sudah tak suruh diubah gitu. Ini judulnya juga apa nanti? Judulnya belum ada. Mungkin nanti ini project based learning oke apa gimana ini? Judulnya belum ada itu. Nanti
Ini ceritanya dulu arahnya mau kemana Bu Neng dulu ya mestinya ya. Hasilnya juga belum. Bu Neneng ya, Bu Neneng. Ini sepertinya PTK yang diringkas ini. Iya. Belum Ya. selesai. Oke. Halo? Nah, Bu Dewi besok tampil ya, Bu Dewi Rati. Bu Dewi Rati besok tampilkan, walaupun hanya sampai pada bab 1. Halo? Tampil dari Pos Indonesia. Ya. Ya, halo. Halo? Bu Neneng ya? Halo? Ini sinyalnya. Iya, ya. Ya, ini Bu Neneng ya? Iya. Bu Neneng. Mohon Iya, Bu. izin, saya koreksi ya. Bu, silakan. Ini tulisan Ibu ini masih PTK ya? Iya, masih PTK. Jadi kemarin itu masih PTK, kemudian kan sudah dilaksanakan. Tapi kan belum ditulis best practice-nya ya, Bu ya. Nah, itu maksudnya mau dibuat best practice-nya gitu. Tapi ya masih karena baru ilmunya baru 1 hari gitu. Ya, jadi masih mencari-cari formatnya seperti apa gitu. Nah, saya sarankan Bu Neng, Ya. apa yang sudah Ibu tuliskan dalam PTK itu jangan dituliskan lagi best practice. Oh Nanti gitu, begini nggak bisa orang ya? nggak bisa. Orang melihat satu topik ditulis dalam 2 sesi gitu kan, 1 sesi PTK, 1 sesi best practice, tidak dibenarkan. Oh Tidak gitu. dibenarkan. Nggak Itu bisa ya? istilahnya Mm-mm. pemahaman guru yang masih harus dikembangkan ya. Ibu yang mau dituliskan, misalnya Ibu yang merasa berhasil di PTK ini apanya? Best learning-nya apa, Bu? Project based learning-nya atau apanya? Kegiatan menyusun teks ya kan? Oh, menyusun teksnya dengan best Ya. learning gitu ya. Coba Ya. sekarang Ibu bikin apa yang sudah berhasil dalam PTK tidak Ya. bisa dituangkan lagi dalam best practice, tetapi Oh begitu. cari alternatif lain, keberhasilan yang lain. Nanti dibilang gini, guru kok nggak kreatif sih? Gitu loh. Guru kok nggak punya wawasan yang lain. Emang keberhasilannya hanya 1 itu. Padahal kan banyak keberhasilan-keberhasilan yang lain yang bisa Ibu Neng tuliskan gitu. Carilah, renungkan teman-teman semuanya apa yang sudah saya lakukan pada tahun ini, tahun kemarin, kemarinnya lagi, yang saya merasa puas, saya merasa bangga dengan keberhasilan itu. Gitu caranya. Iya, jadi sebenarnya itu kan pandemi ya, pandemi. Jadi untuk pelaporannya masih belum selesai gitu. Jadi maksud saya biar ada pelaporannya tapi dalam bentuk yang lain yang lebih singkat gitu. Kalau misalnya tidak seperti itu. Kalau maksudnya yang begitu ya tuliskan salah satu, mau saya tuliskan sebagai laporan best practice-nya atau tulisan PTK. Kalau PTK kan dari awal sudah dirancang dulu, Bu. Ada berapa siklus, targetnya nanti sampai berapa banyak, itu PTK karena sudah kita rancang di awal, mulai dari metodologinya, siapa kolaboratornya, kapan waktunya, seberapa target keberhasilannya. Itu kalau sudah kita rancang duluan, berarti itu PTK yang akan kita lakukan. Best practice ini sebaliknya. Bu Neneng sudah melakukan, merasa berhasil, baru sekarang dituliskan. Itu best practice gitu. Ya. Iya, Bu. Terus Bu Neneng nih, tambahan Bu Neneng. Bu Neneng, tambahan dari saya, Ibu mengemas kalimat dalam latar belakang itu jangan terlalu luas, Bu. Tadi saya baca di paragraf 2 terlalu luas, di situ tentang penyuntingan ke penerbit, nggak usah. Emang tulisan karya anak-anak Ibu yang sudah disunting dalam pembelajaran tersebut sampai pada penyuntingan ke penerbit? Kan tidak. Jadi nggak usah terlalu umum. Salah satu ciri best practice kan kemarin
tidak usah terlalu umum gitu. Ya itu terlalu umum Ibu kalimatnya di paragraf kedua juga. Ganti saja Bu ya, atau gimana baiknya? Kalau menurut saya ganti total gitu. Ganti semua ya. Ganti total. Ibu pelajarin dulu panduan yang dari saya juga dari Ibu Dwi ya. Nah, silakan. Mungkin sama Pak Darno juga sudah diberikan contoh best practice saya yang mungkin belum sempurna tapi paling tidak bisa dijadikan gambaran oleh Ibu. Oke. Nanti kalau belum di-share oleh Pak Darno, nanti minta Pak Darno akan men-share contoh best practice Ibu Tati Rahayuningsih. Iya, belum saya terima punya Ibu. Mungkin bisa jadi inspirasi, jadi panduan. Ya. Mangga. Baik Ibu, mungkin itu saja. Maaf kalau salah. Ya apa-apa, semangat Ibu. Bu Neneng semangat. Namanya belajar Bu Neneng, tenang aja. Belajar, saatnya bertanya, kita nanti pelan-pelan akan tahu apa yang seharusnya kita lakukan. Sama Ibu juga masih belajar terus ini. Ya, ayo kita belajar bareng. Mari, ya. Silakan. Masih adakah yang mau curhat? Silakan. Ada? Silakan Bu Dewi, ya, mangga. Nanti best practice saya itu harus diseminarkan ya? Harus. Ya, harus. Oh, itu ketentuannya jumlah berapa sekolah? Satu sekolah aja Ibu. Kalau misalnya Ibu sebagai pembina literasi cukup sekolah Ibu saja. Tapi kalau berhubungan dengan pembelajaran ya cukup satu kelas, pengalaman untuk satu kelas saja Bu. Yang itu kan saya yang pakai yang TikTok itu ya, yang TikTok pandemi itu. Nah itu nanti kan mau diseminarkan. Nah diseminarkan para audiensnya itu dari beberapa sekolah kah atau sekolah saya sendiri? Ya, saya tambahkan. Bu Dewi, untuk seminar itu di panduan PKB kan dijelaskan di sana minimal 15 orang peserta seminarnya dari 3 sekolah. Jikalau Bu Dewi menyeminarkan di SMP 1 Babakan Madang, gurunya kan udah banyak tuh, lebih dari 15 ya. Nah, supaya memenuhi kriteria 3 sekolah, Bu Dewi bisa mengundang 1 guru dari SMP 1, 1 guru dari PGRI Kadumangu, sudah terpenuhi. Lainnya guru-guru SMP 1 Babakan Madang. Itu kalau di sekolah. Kalau di MGMP sudah lebih dari 3 sekolah, lebih dari 15. Apalagi di forum ini. Banyak sekolahnya, sudah sangat-sangat terpenuhi. Jadi minimal diseminarkan di sekolahnya dihadiri oleh 15 orang guru dari 3 sekolah. 1 guru PGRI Kadumangu, 1 guru SMP 2 Babakan Madang, yang 13 orang guru SMP 1 Babakan Madang. Sudah. Cincin kita makan bakso gitu. Iya, terima kasih Bu Haji. Ya, mangga Ibu. Nanti Bu Rati tinggal manggil siapa panelisnya gitu ya Mbak ya. Iya. Panelisnya boleh Bu Dwi, boleh saya, karena harus ada 1 panelis minimal dalam seminar gitu. Iya, mari. Ya Bapak Ibu, terima kasih. Masih adakah yang mau bercerita? Sepertinya di tahap 2 ini agak sepi Bu ya. Tidak apa ya. Belum siap dengan ini pengalaman yang teridentifikasi. Ya itu contoh dari berikan padahal itu.
Jadi Bapak Ibu ya diulang kembali sampaikan ya Bapak Ibu kan saya yakin Bapak Ibu di sekolah kan sudah banyak menjadi wakil kurikulum, di kesiswaan, menjadi pembimbing lomba, menjadi apalagi di era pandemi ini Bapak Ibu kan melakukan pembelajaran yang daring dan semuanya itu ya. Kalau Bapak Ibu tidak ditulis, tidak dinaskahkan, tidak dibuat tulisan, Bapak Ibu kan hanya apa namanya ya, tidak ada dokumen buat kenangan Bapak Ibu ya. Kan Bapak Ibu juga ingin mengembangkan karir Bapak Ibu ya, seperti itu ya. Bukan hanya yang PNS, mau lomba Gurpres, Bapak Ibu ingin hebat lebih bagus di apa namanya, memiliki ciri khas dengan teman-temannya, Bapak Ibu harus punya dokumen gitu ya, seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu semangat dari sekarang Bapak Ibu ya, minimal Bapak Ibu nanti best practice-nya kita buat cerita pada anak cucu Bapak Ibu ya. Anak selama ini kan kan tidak apa ya, tidak kurang bagus Bapak Ibu ya. Mungkin seperti itu Bapak Ibu ya, tetap semangat. Ya Bapak Ibu semuanya siap memulai ya. Sebenarnya jalur yatim itu Bu. Ada surat yatim. Nah itu masih Bapak Ibu kalau memang sudah tidak ada kita cukupkan sajalah. Besok kita masih bersama dengan kami lagi ya, bersama dengan narasumber. Besok jam 1 ya. Ya Bu ya. Ya jam 1. Ya Bapak Ibu, besok Rabu dan Kamis itu kita start jam 12.30 sampai jam 3 ya. Bapak Ibu semua mudah-mudahan bisa ya mengikuti kembali ya. Memang kalau dilihat pesertanya ini sekitar 40-an ya. Kalau kemarin sampai 70 dan 80 ya. Mungkin tapi nanti di grup kalau kita share lagi ya yang mengisi berapa orang gitu ya. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, memang kalau sudah tidak ada, ini ada Bu Lisa Amalia mau curhat, Bu Siti Nurjana. Kalau mau silahkan, nanti asli satu. Bu Mutmainah juga, tapi udah azan ya. Ya silahkan aja Bapak Ibu. Kalau memang masih ada, silakan, ini masih ada waktu. Cuma kalau mau besok juga tidak apa-apa ya. Mungkin belum ini ya, belum tertulis ya. Besok aja lah kalau gitu ya. Pak Darno, ya Bu. Saya mohon izin jam 12 nih wawancara ya. Oh iya Bu. Saya keluar dari room, masuk ke room yang lain. Terima kasih semuanya. Sukses untuk kita semua. Terima kasih. Saya mohon izin live ya. Ya. Semangat semuanya. Besok udah punya cerita ya. Ya baik Bapak Ibu. Nanti kita cukupkan ya. Kalau memang tidak ada ya. Saya berharap besok ada yang tampil bab 1 lah minimal. Ya. Baik Bapak Ibu, kegiatan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf ya segala kesalahan, kesilapan kami ya. Kita masih bertemu masih 2 hari lagi, hari Rabu dan Kamis ya, nanti ada laporan pengembangan diri ya. Besok juga insya Allah akan saya berikan contoh yang real yang punya saya Bapak Ibu ya, untuk Bapak Ibu semuanya. Semoga Bapak Ibu tetap sehat, tetap semangat Bapak Ibu ya mengikuti kegiatan ini. Mari kegiatan ini kita tutup dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Bapak Ibu terima kasih atas kehadirannya, Ibu pengawas terima kasih, tetap sehat selalu. Besok kita akan bertemu lagi di jam 12.30 ya. Sampai ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan lip istirahat. Nanti diberikan recording.